Saudaraku bilang orang tua kita punya anak rahasia. Dan kata-katanya itu tersimpan seperti duri di dada sampai malam di bandara, ketika Kiko menatapku dan, dengan suara yang setipis kertas, berbisik, "Ibu, jangan pulang ke rumah." Aku tidak pernah membayangkan kata-kata sederhana itu akan mengubah seluruh hidup kami. Waktu itu kami baru turun dari pesawat. Kiko masih menggenggam tas kecilnya. Rambutnya masih berbau karet-karet mainan yang baru dibeli. Di antara riuh penumpang dan lampu-lampu bandara yang dingin, ada masalah lain yang lebih besar, sebuah firasat yang tak bisa kuabaikan. Aku melihat ke belakang, mencari sesuatu yang bahkan aku sendiri tak bisa menamai. Rendra, suamiku, selalu rapi, selalu memberi alasan. Tapi malam itu, ketika Kiko merengek setengah berbisik, ada sesuatu dalam matanya. Bukan ketakutan anak yang biasa, melainkan kepastian yang tak terucap. "Apa maksudmu, Nak?" tanyaku pelan, menurunkan suaraku agar hanya kami yang mendengarnya. "Ayah bilang, rumah bukan tempat aman lagi. Katanya orang yang kita percaya akan membuat rumah itu kosong," jawabnya, menunduk, jari-jarinya berputar pada kain jaketnya. Di sanalah aku memutuskan untuk menunda pulang. Keputusan itu sederhana. Akan konyol bila kulihat seperti ketakutan meledak, namun jauh lebih berat di hati. Kami sewa motel murah di kota, menumpang malam sambil menunggu fajar untuk berpikir. Kiko tidur di sampingku, menggenggam mainan robotnya. Aku menatap lampu kamar yang berkedip, membiarkan ingatan-ingatan tentang rumah yang tampak aman terurai satu persatu. Pagi berikutnya, aku mulai merangkai lagi kata-kata Kiko. Aku tak bilang apa-apa pada siapapun, kecuali pada Lia, saudariku yang memberi petir. Aku dengar orang tua kita punya anak rahasia. Lia bukan orang yang suka melempar gosip tanpa dasar. Dia mendengar dan melihat hal-hal karena pekerjaannya. Saat dia mengatakan itu, suaranya serak, seperti sedang menimbang sebuah bom kecil yang bisa meledak kapan saja. Itu alasan lain bagiku untuk tidak pulang terburu-buru. Aku menyusun langkah hati-hati. Tidak ada konfrontasi. Bukan saat aku tidak tahu apa kebenarannya. Aku mengawasi. Aku mulai dari hal-hal kecil. Pesan masuk yang datang padaku. Panggilan tak terjawab dari Rendra yang aku abaikan. Jejak mobil yang lewat di depan motel. Kurasa aku tahu satu hal. Kepercayaan kami telah retak. Dan orang yang biasa menutupi retakan itu sedang rencana sesuatu yang lebih berbahaya. Sore itu, ketika kami berdua kembali memeriksa rumah dari kejauhan, aku melihat van hitam yang terparkir dekat gerbang. Dua pria berdiri dekatnya, memeriksa sesuatu di tangan mereka. Dari jarak jauh terlihat mereka bergumam, lalu pergi menuju pintu belakang. Jantungku berdebar bukan karena aku melihat mereka, tapi karena Kiko menatapku, matanya besar, dan berkata, "Itu mereka, Ibu." Mereka seperti ayah bilang. Keputusan cepat lagi, aku menolak masuk. Kami mengendap, menyusup di balik pohon, menunggu sampai keduanya kembali ke dalam van dan pergi. 40 menit terasa seperti 4 tahun. Ketika kami mendekat kemudian, wajah rumah tampak normal. Tidak ada asap. Lampu mati. Namun bau asap tipis menyentuh hidung kami, sebuah rasa peringatan yang tak bisa diabaikan. Malam itu, api menjilat rumah kami. Aku takkan menulis detail yang memecah kulit dan membuatmu menatap dengan jijik. Cukup kau tahu. Satu malam, kami menyaksikan dari kejauhan ketika warna-warna hidup kami ludas oleh sesuatu yang panas dan cepat. Kami tidak melihat lebih dari sekilas. Yang kuingat adalah bagaimana Kiko menggantung di leherku, tubuhnya kecil dan berat, dan bagaimana aku menolak untuk menoleh ke belakang ketika kami berlari menjauhi itu semua. Kami melapor. Polisi datang, menanyai, mencatat, mengumpulkan pecahan luar biasa dari sebuah kehidupan yang tadinya tampak lestari. Di antara tumpukan abu dan busa pemadam, ada sesuatu yang membuat detektif Binsar, pria parubaya dengan tatapan lelah, mengangkat alisnya. "Ada brankas tahan api di ruang tamu," katanya pelan waktu memeriksa puing. "Kita harus bawa keluar, kalau masih utuh." Brankas itu. Aku tidak pernah berpikir benda logam besar itu akan menjadi kunci dari segala-galanya.
Di rumah kami brankas itu seperti benda asing. Rendra sering bercanda bahwa semua rahasianya dia simpan di situ. Aku bercampur aduk antara ketakutan dan keinginan tahu. Ketika brankas itu diseret keluar, berasap sedikit, tetapi padam. Kecil namun tak hancur. Di malam setelah kebakaran, kami duduk di ruang tunggu kantor polisi yang dingin. Kiko tertidur di pangkuanku, lelah yang muncul dari trauma. Aku menatap brankas yang dibawa oleh petugas. Ia tampak seperti kunci terakhir dari teka-teki. Detektif Binsar duduk di hadapanku. Ia tidak banyak bicara, tapi ketika ia membuka brankas dan menyerahkan sebilah buku hitam yang hampir lunak karena panas, kami berdua tahu ini bukan buku biasa. Buku harian Rendra, katanya. Kami tidak bisa mengklaim ini sebagai bukti langsung sampai forensik menyatakan lebih lanjut, tapi ini bisa jadi petunjuk. Saya pegang buku itu seperti memegang batu berharga yang bisa melukai jari. Halaman-halamannya berisi tulisan Rendra. Catatan yang tampaknya acak, angka, nama, tempat, dan paling janggal referensi ke orang yang diganti kode. Di bagian belakang terdapat catatan yang lebih jelas. Transaksi, nama, dan beberapa singkatan yang membuat perutku mual. Di halaman yang berbeda, ada satu entry panjang yang berbicara tentang penyelesaian dan memutuskan. Aku membaca beberapa kalimat, bukan untuk mencari kebenaran, tapi seperti orang yang melihat kecelakaan, tidak tahan untuk tidak menatap. Ketika aku menutup buku itu, ada suara yang tiba-tiba memecah keheningan. Robot mainan Kiko, yang sampai kini kupikir hanyalah mainan polos, memutar rekaman suaranya sendiri. Kami lupa mematikannya saat kami melarikan diri. Suar kecil itu memencet sebuah tombol, rekaman yang tak sengaja terekam. Kalau ibu pulang, jangan. Kita harus, jangan bilang siapa-siapa. Suara itu pendek, tapi suaranya bukan sekadar bisikan anak kecil. Di latar belakang, ada suara laki-laki, rendah, bicara cepat. Suaranya seperti selimut hitam. Aku kenal itu. Hati ini berat. Ibu Siwi datang malam itu setelah telepon panjang dari Lia. Dia yang selalu ada untuk keluarga kami, pengacara lama yang tak pernah memilih kata sia-sia. Dia memegang kopi di cangkir kertas, tangannya tetap profesional meski matanya melebar membaca buku harian itu. Kamu tidak sendiri, Alma, katanya. Ada motif yang jelas, hutang-hutang Rendra, klaim asuransi yang tidak jelas, orang-orang yang menunggu, warisan. Kata-kata itu menusuk, namun juga logis. Aku mendengar segalanya seperti dari jauh. Nomor telepon yang disebut dalam buku. Nama-nama yang tertulis hampir seperti daftar yang harus dibayar. Ibu Siwi menjelaskan hal-hal secara ringkas, tanpa memberi kesan menggurui. Rendra punya masalah finansial. Hutang itu besar. Ada orang yang akan mendapatkan banyak jika sesuatu terjadi pada kami. Saya tidak bicara asumsi, katanya. Saya bicara pola. Malam itu kami memutuskan tidak kemana-mana. Kiko tidur di sofa di kantor polisi karena tempat tidur motel terasa tak aman. Aku duduk di depan laptop, menyalakan pesan yang masuk dari Rendra. Pesan singkat yang meminta maaf, yang menawarkan penjelasan, yang berjanji. Aku simpan semuanya. Setiap kata yang dia kirim sekarang menjadi bukti kecil. Meski jelas aku bisa merasakan kebohongan berkilau di baliknya, aku tidak ingin mempercayai kejahatan sampai terbukti. Di luar, protokol forensik bekerja. Mereka memeriksa buku harian, menyelidiki jejak. Detektif Binsar memberi kami nomor hubungannya, mengajukan perlindungan sementara, dan memberitahu agar kami tidak bertemu Rendra sendirian. Dia pasti akan mencoba membujukmu, kata Binsar. Atau membuat alibi. Suaranya tipis tapi tegas. Dalam minggu berikutnya, aku mulai menyusun timeline. Kiko sudah kembali ceria di siang hari saat bermain, tetapi matanya tetap waspada. Ketika ia tertawa, senyum itu seperti mempertahankan dirinya dari ingatan malam gelap tadi. Suatu sore, saat aku menjemur pakaian di tempat pengungsi sementara, aku menemukan pesan lama dari Rendra yang terselip di celah sofa. Sebuah kertas kecil yang sepertinya ia simpan lama. Di situ tertulis alamat bank, nomor kotak simpanan, dan satu nama. AL. Aku menghubungkan titik-titik itu di kepala. AL.
Sepertinya singkatan dari sesuatu atau seseorang. Aku tak yakin. Ibu Siwi memanggil beberapa orang yang biasa ia pakai. Seorang ahli forensik dokumen sederhana untuk menilai keaslian catatan. Dan seorang pemeriksa rekaman digital yang bisa mengekstrak file dari mainan itu tanpa menghancurkan bukti. Kami berhati-hati. Bukti itu harus disimpan dengan benar. Tidak boleh autentikasi sembarangan. Jika kita ceroboh, kata Ibu Siwi, kita beri Rendra celah. Sementara itu, Lia menelepon lebih sering. Dia berusaha menjadi jangkar emosional, tapi juga sumber informasi. Dia bilang, aku mendengar dari teman kerja ayah bahwa nama yang muncul di buku itu bukan anak baru. Itu simbol. Anak rahasia bukan berarti kelahiran. Itu berarti sesuatu yang disembunyikan. Mungkin dokumen, mungkin rekening. Aku terdiam mendengarnya. Cara Lia merumuskan membuatku berpikir bahwa judul cerita ini, Anak Rahasia, mungkin bukan anak biologis seperti yang dibayangkan, melainkan sesuatu yang, jika ditemukan, akan menggulingkan segala rahasia. Di antara tumpukan bukti, satu hal menonjol. Ada percakapan singkat yang terekam di mainan Kiko. Pakar audio mengirimkan transkrip yang sebagian besar berisi jargon muram, nama kecil, angka, kata selesai. Ada pula bisik seorang laki-laki yang kusedari adalah suara Rendra, meski belum terbukti secara teknik. Ketika aku memutar ulang rekaman itu, ada jeda di mana Rendra tertawa kecil, lalu bilang, nanti kau akan mengerti mengapa ini harus cepat. Suaranya seperti batu menutup pintu. Aku merinding. Kami mulai membuat daftar. Siapa saja yang diuntungkan dari kematian kami? Siapa yang punya akses ke rumah, yang tahu posisi brankas? Ada nama rentenir yang muncul beberapa kali, Dodi, pria yang disebut berulang kali dalam buku itu. Ada juga beberapa nomor telepon yang terhubung ke sebuah rekening di luar negeri. Semua saling terkait seperti benang kusut. Di tengah semua kengerian, ada satu momen kecil yang memberi harap. Di sebuah siang hujan, aku mengajak Kiko ke taman kecil dekat kantor polisi. Ia berlari ke ayunan, tertawa polos, lalu menoleh padaku dan berkata, Ibu, aku mau bikin tempat supaya anak-anak yang takut nggak usah takut lagi. Matanya berbinar. Tanpa sadar aku tersenyum. Di situ aku tahu, meski semuanya runtuh, ada sesuatu yang harus kubangun kembali untuknya. Ibu Siwi menanamkan rasa aman itu menjadi strategi. Kita harus memancing kebenaran ke permukaan, katanya. Bukan membalas dengan mainan yang sama, tapi dengan bukti yang tak bisa dibantah. Ia mulai merancang jawaban hukum, pengamanan bukti, permintaan resmi pada bank, dan siasat administrasi yang membuat orang terbukti mengambil langkah yang salah. Ia menyebutkan nama Pak Darmawan, manajer bank yang pernah menolong keluarga kami beberapa tahun lalu saat Rendra mengurus dokumen. Kita butuh dia, bisik Ibu Siwi. Kami menemui Pak Darmawan pada suatu pagi. Ia pria yang rapi, bersuara lembut, dan ketika aku jelaskan situasi singkat, ia menunduk. Kalau ada yang mencoba membuka safety deposit box atas nama ibu tanpa dokumen yang sah, bank akan mencatat, katanya. Artinya, bila seseorang datang dengan kunci palsu atau dokumen palsu untuk menarik sesuatu yang dititipkan, itu akan terekam. Sebuah perangkap potensial. Aku merasakan denyut rahasia di belakang telinga. Ini mungkin jalan untuk menangkap mereka, tapi aku tahu juga betapa berbahayanya mengundang konfrontasi tanpa persiapan. Ibu Siwi menatapku seperti selalu, seperti sedang mengukur keberanianku. Dalam beberapa hari kami menemukan lebih banyak hal, pesan teks Rendra yang mengandung janji kosong, transfer uang yang tak masuk akal, sebuah nomor rekening yang ternyata berhubungan dengan Dodi. Aku mengumpulkan semuanya. Ada saat-saat aku ingin menyerah karena takut. Takut pada apa yang mungkin ditemukan tentang suamiku. Takut pada konsekuensi bila kebenaran itu diketahui. Namun setiap kali aku menatap Kiko, aku ingat mengapa kami harus melawan. Bukan demi balas dendam, tapi demi keselamatan kami, dan demi memastikan tidak ada keluarga lain yang jatuh ke dalam perangkap yang sama. Kemudian ada surat yang datang, tanpa tanda pengirim, isinya singkat, dalam kertas sobek. Berhenti mengorek, ini berbahaya. Tidak ada nama,
Pesan itu membuat darah di wajahku dingin. Aku tahu ada tekanan. Aku tahu ada yang marah. Tapi aku juga tahu bahwa ancaman itu bagaikan kabut. Jelas, tapi bisa ditembus. Kami mulai menyusun rencana sederhana. Simpan bukti di beberapa tempat terpisah. Catat semua interaksi. Koordinasi dengan detektif Binsar tentang prosedur keamanan, dan hubungi ahli IT untuk memastikan rekaman mainan yang punya file suara tidak dimanipulasi. Ibu Siwi menegaskan satu hal. Bukti harus bicara sendiri. Kita tidak boleh membiarkan emosi mengacaukan fakta. Suatu malam ketika aku berbaring menatap langit-langit kamar penginapan kecil kami, aku menerima pesan dari Lia yang membuatku menahan napas. Datang malam ini, aku punya sesuatu yang harus kau lihat. Tanganku gemetar waktu aku menekan tombol balas. Di sudut lain kota, Lia menunggu di sebuah kafe remang-remang, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Ia membawa file berisi foto-foto lama, kwitansi, dan satu lembar surat yang terlipat. Surat yang menyebut nama Al lagi. Kali ini ada sangkalan. Ini bukan anak, katanya setengah berbisik. Ini kunci. Lalu Lia meletakkan sebuah foto yang membuat jantungku berhenti. Foto sebuah dokumen lama. Nama lengkapku tercantum sebagai penerima manfaat sebuah polis asuransi. Sebuah polis yang, menurut penjelasan Lia, hanya akan aktif jika terjadi sesuatu pada Rendra. Dalam tinta yang pudar ada catatan. Jika Alma tidak bisa mengklaim, pindahkan ke pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Nama itu bukan nama yang pernah kupunya. Ada juga kertas lain. Kwitansi yang menunjukkan pembayaran kepada seorang pria bernama Dodi. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan mengerikan. Motif finansial. Di antara tumpukan itu, ada entry buku harian lain yang baru kami temukan. Kalimatnya singkat, namun seperti belati. Aku sudah atur. Ketika tidak ada lagi yang mengganggu, semuanya akan kembali. Itu bukan kalimat sembarangan. Itu sebuah janji yang mengerikan. Dengan bukti-bukti itu di tangan Lia, aku terasa lebih kuat, tapi juga sadar kami memainkan api. Bukan dengan maksud mencari korban lagi, tapi karena kami harus menyeret kebenaran keluar. Kami berkumpul di ruang tamu kecil penginapan, berbisik dan merencanakan. Hati kami berdenyut dengan ketegangan seperti benang yang ditarik. Langkah yang paling aman adalah membuat mereka melakukan kesalahan sendiri, kata Ibu Siwi tenang. Kita tidak perlu memancing kekerasan. Kita hanya perlu tempat yang memiliki catatan resmi ketika seorang datang dengan niat mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Itu rencana yang sunyi, tapi berbahaya. Mataku menyapu ruangan. Kiko tidur di lantai, mainannya di sampingnya. Lia menatapku, menunduk. Saudaraku bilang orang tua kita punya anak rahasia. Ia ulang kata-kata itu, kali ini dengan nada yang lain, seperti pengakuan yang bukan sekadar gosip, melainkan pembuka peti. Anak rahasia itu, dia bilang, adalah kunci yang tersembunyi di brankas. Bukan bayi, bukan keturunan, sebuah bukti. Malam semakin dalam. Aku menutup buku harian hitam di pangkuanku, merasa getaran-getaran kecil di seluruh tubuh. Ada gambaran yang mulai terbentuk di kepala. Rendra, yang selama ini menutupi utang-utangnya, mungkin telah merancang sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebohongan rumah tangga. Ada pihak lain, Dodi, yang menurut buku itu telah menerima sejumlah uang. Ada bukti yang menunggu di brankas bank, kotak yang jika diambil oleh tangan yang salah, akan membuat segalanya runtuh. Namun ada satu pertanyaan yang masih membakar. Bagaimana mereka akan melakukannya? Ia tidak harus sampai ke kebenaran itu tanpa konsekuensi. Di sini aku menolak menjadi korban lagi. Aku menolak untuk membiarkan rumah kami menjadi pusara rahasia yang membahayakan orang lain. Keesokan paginya, kami memutuskan untuk bertindak dengan hati-hati. Pertama, kami menata bukti agar forensik dapat bekerja tanpa gangguan. Kedua, kami meminta pertemuan dengan Pak Darmawan untuk menanyakan catatan siapa saja yang pernah mencoba membuka safety deposit box kami. Ketiga, kami mengatur agar mainan Kiko dan buku harian itu diamankan secara digital dan fisik. Semua hanya langkah awal. Kami belum menyusun jebakan, belum memancing siapapun. Itu akan datang kemudian, jika memang harus. Sekaranglah saatnya mencari tahu seberapa dalam lubang tikus ini. Di pintu kantor bank,
Aku menatap gedung yang dulu kami masuki saat menaruh dokumen-dokumen biasa. Sekarang, setiap jendela dan lorong seolah menyimpan rahasia yang berbicara. Ada orang yang berbohong dengan sangat rapi. Pak Darmawan menyambut kami dengan sopan. Ia memeriksa dokumen-dokumen yang kubawa, mencatat, dan menelan nada-nada yang tak ingin ia ucapkan. Ada catatan, namun tidak langsung terbuka, katanya. Jika ada yang mencoba membuka kotak dengan dokumen palsu atau kunci duplikat, catatan itu akan terekam. Bank berkewajiban melaporkan kalau ada indikasi pemalsuan. Kata-kata itu seperti menyalakan lampu kecil di lorong gelap. Aku menutup mata sejenak, bayangan Rendra datang ke depan mataku. Ia selalu percaya dirinya di atas hukum, bahwa ia bisa mengatur nasib kami seperti menyusun potongan domino. Di luar bank kami duduk, merencanakan percobaan kecil, membuat gerakan yang memancing seseorang datang tanpa sepengetahuan kami, bukan untuk membahayakan, tapi untuk merekam niat. Ibu Siwi menggambar garis kasar strategi, koordinasi dengan pihak bank, kehadiran petugas yang siap, dan peran detektif pinsar untuk menangkap bukti. Namun sebelum skenario apapun berlangsung, ada hal lain yang kami harus pastikan. Kebenaran dalam buku harian. Aku membawa buku itu ke seorang pemeriksa dokumen. Kami harus tahu apakah tulisan itu memang milik Rendra, apakah tinta itu benar-benar lama, apakah entry-entry itu dibuat untuk menjerumuskannya, atau memang catatan nyata. Sementara hasil otentikasi menunggu, aku merasa seperti berdiri di sebuah tebing kecil, menunggu angin yang menentukan apakah kami akan jatuh ke jurang atau melompat ke daratan yang aman. Ketika malam turun lagi, teleponku berdering. Itu Lia. Datang sekarang, suaranya tergesa. Aku menemukan sesuatu di rumah lama ayah. Rumah lama ayah, tempat di mana keluarga kami tumbuh. Ada sesuatu yang menunggu di sana sekarang. Amplop tua yang berisi potongan dokumen yang sepertinya menyambung satu sama lain. Di dalamnya, ada tulisan tangan yang memakai inisial AL dan alamat sebuah kotak simpan di bank yang sama. Lia tampak pucat, tapi matanya penuh. "Kamu harus lihat ini," katanya. Aku menatap Kiko yang sudah terlelap. Di wajahnya ada kekanak-kanakan yang belum pudar. Aku membelai rambutnya dan berbisik, "Ibu akan kembali, Nak. Kita akan cari tahu kebenaran." Kami keluar pada jam larut, menyusuri jalan yang sepi. Ada sensasi sedang bertindak di malam hari, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai penjaga yang ingin menyingkap rahasia. Di rumah lama itu, aku merasakan kenangan masa kecil menempel di setiap sudut. Di bawah meja, Lia menemukan amplop. Di dalamnya, sebuah set kertas yang tampak seperti kontrak lama. Di pojoknya ada bebek stempel dari sebuah kantor notaris. Nama penerima tercetak, bukanlah seorang anak, melainkan sebuah badan, yayasan dengan nama samar, dan sebuah catatan. Jika sesuatu terjadi pada Rendra, transfer ke yayasan ini. Ada satu catatan lagi yang membuat kami terpaku, sebuah baris yang menyebut persiapan aman, dan sebuah tanggal yang sebentar lagi akan tiba. Tanganku dingin. Aku merasakan sesuatu seperti kehancuran yang belum selesai. Ini bukan sekadar urusan rumah tangga yang kejam. Ini sebuah jaringan. Orang-orang yang menata supaya satu perbuatan memicu keuntungan raksasa. Dan kami berada di tengah benang itu. Ketika kami kembali ke motel, jam menunjuk tengah malam. Kiko terbangun sebentar, menatap kami dan berkata, "Ibu, kita akan baik-baik saja, kan?" Suaranya polos namun menuntut jaminan. Aku memeluknya erat, merasakan keberadaan kecil itu memberi alasan untuk melawan. Di meja penginapan, aku menyusun lagi dokumen-dokumen yang kami miliki. Buku harian hitam, rekaman mainan, dokumentasi kebakaran, foto-foto, dan amplop yang ditemukan Lia. Semuanya seperti potongan puzzle yang tidak mau menonjol. Namun satu hal semakin jelas. Anak rahasia yang Lia dengar bukan anak manusia. Ia sebuah simbol, sebuah kunci yang ditempatkan di suatu kotak, disembunyikan di bawah tumpukan kebohongan. Di luar, angin malam membawa suara mobil yang melintas. Aku merasa bahwa semua mata tertuju pada kami, atau setidaknya itu yang kubayangkan. Ada bahaya, iya. Tapi ada juga harapan. Harapan bahwa kebenaran, bila dikumpulkan dengan sabar,
akan memaksa mereka yang bersembunyi keluar dari bayang-bayang. Sebelum aku tidur, aku menulis satu hal di buku harian putihku sendiri. Kita akan mengubah trauma menjadi pelajaran untuk Kiko. Itu yang kugenggam. Dan malam itu, aku berjanji pada diri sendiri bahwa ketika waktunya tiba, kami tidak akan membalas dengan kebencian. Kami akan meminta pertanggungjawaban. Esok hari akan menjadi hari ketika kita mulai mengetes batas. Kita akan mencoba memancing, bukan dengan provokasi, melainkan dengan catatan resmi yang memancing tangan-tangan gelap agar menyingkap dirinya sendiri. Sebuah rencana yang rapuh, namun mungkin satu-satunya cara agar bukti nyata terungkap di depan petugas resmi. Aku menatap jam, dan sebelum mata tertutup, ingatanku menerawang pada kata-kata pertama Lia. Anak rahasia. Kini kata itu tak lagi misteri mengerikan yang mengundang bayangan. Ia adalah pintu kecil yang harus kita buka dengan hati-hati. Di dalamnya mungkin ada jawaban, mungkin juga lebih banyak bahaya. Aku siap, meski tahu jalan di depan panjang dan berliku. Pagi datang. Di meja kopi penginapan, kopi dingin dan secangkir kecemasan menunggu. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Tapi untuk kami, barisan langkah baru telah disusun. Di persimpangan antara membela diri dan mencari kebenaran, aku memilih kedua-duanya. Kiko bermain dengan robotnya, menyambut hari dengan tawa kecil. Dan aku, Alma, memegang erat sebuah buku hitam, sebuah rekaman kecil, dan tekad yang tumbuh seperti bara yang takkan kubiarkan padam begitu saja. Kami mulai hari itu dengan napas yang ditahan. Bukan karena takut pada malam yang akan datang, melainkan karena tahu segala sesuatunya kini bergantung pada kecermatan, kesabaran, dan keberanian kecil yang tumbuh di antara kami. Di meja penginapan, tumpukan bukti disusun rapi. Setiap kertas diberi label, setiap foto diberi keterangan. Ada rasa hening yang berbeda sekarang, bukan lewatkan yang tak berani bicara, melainkan sebuah ketegasan yang tak mau lagi menunggu. Sebelum semuanya berjalan, ada satu hal kecil yang kuteruskan. Kalau kamu suka cerita tegang seperti ini, like dan subscribe. Cerita lengkapnya masih panjang. Tetap bersama kami sampai akhir. Kalimat itu keluar seperti permintaan yang aneh di tengah badai. Namun terasa benar. Aku ingin ada saksi di luar yang ikut menyaksikan kebenaran muncul. Ibu Siwi mengambil peran koordinasi seperti konduktor orkestra. Dia mengatur siapa yang akan hadir, kapan bukti akan dipindahkan, dan bagaimana memastikan setiap langkah tercatat. Detektif Binsar menempatkan petugas pada posisi strategis, bukan untuk mengangkat senjata, tapi untuk menjadi mata yang menyaksikan bila ada usaha manipulasi. Pak Darmawan, yang wajahnya tampak lebih murung dari biasanya, menyanggupi membantu bank mencatat setiap kunjungan ke bagian safety deposit yang ditandai. Ia menjelaskan tanpa dramatis, bank punya prosedur. Seseorang yang datang dengan dokumen palsu akan tetap meninggalkan jejak administratif. Jejak itu yang kami buru. Ada aspek lain yang membuat rencana kami rumit. Rendra tidak akan bertindak seorang diri kecuali ia terdesak. Buku harian menunjukkan keterlibatan Dodi, seorang perantara yang mendanai dan memfasilitasi tindakan-tindakan licik. Kami harus mempertimbangkan kemungkinan adanya orang lain yang mengawasi kami. Untuk itu, Lia menjadi penghubung di lapangan. Dia tahu jalan-jalan kota, orang-orangnya, dan terutama tempat-tempat sunyi yang sering dipilih untuk pertemuan gelap. Aku mempercayainya seperti mempercayai tangan sendiri. Pagi itu, para ahli forensik kembali memberi kabar yang membuat kami menarik napas panjang. Tulisan di buku harian itu memang ditulis oleh Rendra. Analisis tinta dan pola tulisan yang cocok dengan contoh tertutup yang mereka miliki menunjuk ke satu nama. Tidak ada keraguan teknis yang bisa dibantah orang awam. Untukku itu terasa seperti memecahkan satu batu kecil yang selama ini menempel di hati. Ini bukan pembuktian akhir, kata Ibu Siwi ketika kami membaca laporan itu. Tapi ini cukup untuk membangun narasi kuat terhadap motifnya. Kami menghabiskan siang merapikan alibi kami, dalam arti administratif, bukan bohong. Semua pesan lama, semua transfer, kwitansi, foto, dan transkrip rekaman mainan disimpan di server yang aman. Salinan fisik diserahkan kepada detektif Binsar yang bertanggung jawab menjaga rantai bukti.
Kami mengatur agar mainan Kiko disimpan di laboratorium audio untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil sementara menunjukkan ada 2 suara dalam satu rekaman. Sebuah bisik anak dan satu lagi suara laki-laki yang seringkali muncul di entry buku harian. Tekanan itu menajam. Malam yang direncanakan untuk memancing tangan gelap tiba. Kami memilih jam sore bank yang tidak terlalu sibuk, cukup untuk membuat kehadiran seseorang terlihat aneh, namun tidak terlalu ramai sehingga orang yang datang mudah terdeteksi. Ibu Siwi membuat permintaan resmi kepada bank. Permintaan verifikasi administratif terhadap kotak simpan dengan inisial AL, dan permintaan agar bank mencatat semua upaya akses pada tanggal tertentu. Secara tidak langsung, mereka setuju untuk menjadi bagian dari perangkap kecil ini. Saat hari semakin lembayung, kami berkumpul. Lia duduk di pojok ruang tunggu dengan foto-foto yang dirapikan. Detektif Binsar berdiri tak jauh, matanya mengawasi pintu keluar masuk. Pak Darmawan muncul, jaketnya tebal, suaranya rendah. Kiko duduk di sampingku, kepalanya menunduk memainkan robotnya. Dalam diri kecilnya ada keteguhan yang membuatku tegar. Ia tidak mengerti rencana hukum yang rumit. Ia hanya mengerti bahwa kita harus aman. Aku mengecup keningnya dan merasakan kekuatan kecil itu kembali mengalir. Ketika bulan menutup hari, pintu kaca bank terbuka. Seorang lelaki berjalan masuk, gerakannya tenang, seolah ia hendak melakukan urusan sehari-hari. Rambutnya rapi, jaketnya mahal, dan ada sesuatu di saku yang tampak seperti kunci besar. Aku melihatnya dari kejauhan. Ada sesuatu di tatapannya yang membuat perutku mencengkeram. Rasa ketenangan yang berlebihan. Itu Rendra. Ia bergerak ke meja informasi, menanyakan prosedur untuk mengakses safety deposit box tanpa didampingi. Petugas mengikuti instruksi, meminta dokumen. Rendra mengeluarkan kertas, dokumen yang tampak sah, cap palsu, tanda tangan yang ditiru rapi. Di proses itulah segala sesuatunya berjalan seperti yang kami rencanakan. Petugas bank mencatat, sistem internal merekam percobaan akses, dan tanpa berteriak, Detektif Binsar melangkah maju. Ada beberapa hal yang perlu kami verifikasi, Pak. Suara Detektif Binsar terdengar lirih namun tegas. Mohon maaf, ini prosedur keamanan. Rendra membeku seperti terkejut, kemudian marah. Ia mencoba mengelak, berbicara cepat, dan meyakinkan petugas bahwa dirinya memiliki hak. Namun ketika dokumen diperiksa lebih teliti oleh bagian legal yang dipanggil oleh Pak Darmawan, celahnya muncul. Cap yang sedikit berbeda, tanda tangan yang tidak cocok. Itulah celah kecil yang kami harapkan. Pak, kata Pak Darmawan sambil menatap Rendra, suaranya rendah. Kami perlu menahan upaya ini sampai ada kepastian untuk keamanan nasabah dan bank. Rendra menatapku. Sekali mata itu melintas padaku. Aku merasakan campur aduk antara marah dan lega. Ia tahu rencananya gagal. Sebelum ia sempat melakukan langkah lebih jauh, petugas lain menyerahkan dokumen bukti kepada Detektif Binsar. Proses administrasi dilakukan secara rapi. Rekaman kamera, daftar pengunjung, dan sidik jari yang dicocokkan. Rendra tidak sempat keluar dari gedung tanpa jejak. Dia ditahan secara administrasi. Polisi kemudian membawa ia ke ruang yang berbeda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami menatap satu sama lain. Kemenangan itu terasa seperti batu yang baru saja disingkap dari leher. Namun aku juga tahu, ini baru permulaan. Rendra bisa saja mengatur alibi lain, menyuap, atau membuat cerita lain. Kami harus sabar. Setelah penangkapan itu, sebagian bukti mulai menaut jelas ke jaringan yang disebut Dodi. Ada bukti transfer. Nomor rekening itu muncul kembali pada catatan pembayaran yang tertulis di buku harian Rendra. Detektif Binsar bekerja cepat. Dalam beberapa hari mereka mendapatkan izin untuk menggeledah lokasi-lokasi yang disebut dalam buku harian. Dodi, yang sebelumnya hanya nama di catatan, tiba-tiba menjadi target operasi. Ia mencoba lari, namun tidak cukup cepat. Saat polisi menyergap sebuah tempat di pinggiran kota, ditemukan dokumen-dokumen yang menguatkan keterlibatan finansialnya, kwitansi, percakapan, nota transfer yang mengarah pada entitas yang sama. Dodi ditahan, beberapa orang lain yang terkait ikut diperiksa. Di antara semua itu,
Ada hal yang membuatku tersentak. Rekaman mainan Kiko, yang kini telah dianalisis lebih teliti, ternyata menyimpan lebih dari kata-kata. Ahli audio berhasil membersihkan noise dan memperkuat suara latar. Terdengar percakapan antara seorang laki-laki yang suaranya tenang bahkan saat membicarakan hal-hal kotor. Itu suara Rendra. Di transkripnya ada satu baris yang menyebut waktu dan lokasi pertemuan. Itu menghubungkan Rendra langsung pada satu peristiwa. Malam pembakaran. Detektif Binsar menyebutnya kunci kontekstual. Bagi kami, itu lebih dari sekadar bukti. Itu adalah lantang yang menghentikan narasi palsu. Persidangan berikutnya menjadi panggung penting. Aku tidak ingin menjadikan ruang sidang sebagai arena kebencian. Aku datang bukan untuk melampiaskan amarah, tapi untuk memberi kesaksian demi kebenaran. Satu persatu bukti kami hadirkan. Laporan forensik, dokumen bank, transkrip rekaman mainan yang sudah diverifikasi, kwitansi transfer, foto-foto, dan tentu saja buku harian yang diakui sebagai tulisan tangan Rendra. Saksi-saksi kita, Pak Darmawan, Detektif Binsar, ahli forensik, bahkan Lia, masuk satu persatu untuk menata cerita agar sistem hukum bisa menyambutnya. Aku duduk di kursi saksi. Suara saya sedikit bergetar ketika ditanya mengenai malam kebakaran, mengenai pesan yang mengancam, dan mengenai rekaman yang menyelamatkan kami. Ada saat-saat di ruang sidang, aku merasa ditarik kembali ke malam-malam itu. Bau asap, gemetar Kiko di leherku, tetapi aku selalu kembali pada satu tujuan. Memastikan bahwa bukti yang kami miliki didengar, dimengerti, dan diakui. Sisi pembela Rendra mencoba meruntuhkan kredibilitas bukti. Mereka mengatakan tokoh-tokoh seperti Dodi adalah dalang utama, mencoba mereduksi peran Rendra. Mereka juga mencoba menunjuk inkonsistensi kecil, kebiasaan manusiawi yang tak sempurna. Itu bagian dari proses, dan Ibu Siwi sudah bersiap. Ia menanggapi setiap tuduhan dengan tenang, menautkan bukti satu persatu sehingga pola yang lebih besar terlihat. Motif finansial, hutang yang menumpuk, upaya memindahkan aset, dan rencana yang sedianya akan merenggut nyawa kami demi keuntungan. Di luar ruang sidang, media mulai tertarik. Entitas berita kecil menulis inti kasus, namun kami meminta ruang agar trauma kami tidak menjadi tontonan murahan. Lia menjadi perwakilan keluarga di beberapa wawancara singkat, namun ia selalu menekankan bahwa fokus kami adalah keadilan dan perlindungan bagi korban lain. Itu bukan hanya retorika. Setelah persidangan, kami menerima pesan dari beberapa keluarga yang mengaku hampir menjadi korban skema serupa. Rasa sakit yang sama itu mengikat kami pada tujuan baru, mencegah. Perjalanan hukum panjang, namun bukti demi bukti membuat posisi Rendra semakin sulit. Pembelaannya runtuh ketika rekaman mainan diputar di ruang sidang. Suara kecil Kiko, diikuti bisik laki-laki yang membahas rincian yang kemudian terjadi. Itu adalah momen yang membuat beberapa orang di ruang sidang terdiam. Tidak ada kekerasan yang digambarkan, hanya bukti yang berbicara, fakta yang menuntun. Aku memandang Rendra. Tidak ada rasa bersalah yang terlihat, hanya wajah kesal dan berusaha menutupi noda yang semakin menumpuk. Keputusan akhirnya datang pada suatu siang, ketika hakim membaca vonis yang menegaskan kesalahan Rendra atas berbagai tuduhan. Perencanaan kejahatan, keterlibatan pihak ketiga, dan pemalsuan dokumen. Hukuman itu bukan hal yang membawa sukacita penuh. Keadilan tidak pernah benar-benar mengembalikan yang hilang. Namun itu memberi kami pengakuan bahwa apa yang terjadi adalah kejahatan yang direncanakan, bukan kecelakaan tragis. Itu memberi keluarga kami sedikit penutup. Rendra dibawa oleh petugas dengan tangan terborgol. Di luar ruang sidang, aku berdiri dengan Kiko di sampingku. Ia memegang tanganku erat, dan aku merasakan sesuatu yang lembut melintas di hati. Bukan kemenangan yang fanatik, melainkan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Seiring waktu, lebih banyak nama dikaitkan dengan skema itu. Dodi dan beberapa orang yang bekerja sebagai perantara dituntut. Beberapa mengakui peran mereka sebagai bagian dari kesepakatan yang melibatkan pengancaman dan penipuan. Dari mereka kami mendapatkan lagi dokumen yang sebelumnya tersembunyi, kwitansi, daftar pembayaran, dan catatan komunikasi.
Semua itu semakin membuka jaringan yang selama ini bersembunyi di balik senyum-senyum rapih. Ketika gelombang pengadilan mereda, kami mulai menata kembali kehidupan. Rumah yang terbakar tidak kembali begitu saja. Namun kami memilih bukan sekadar membangun ulang bata dan semen, melainkan membangun kembali rasa aman dan arti rumah. Aku dan Kiko pindah ke sebuah apartemen kecil yang terang, tempat yang bukan hanya tempat berlindung, melainkan tempat bernafas. Kiko mulai sekolah baru. Ia mengambil pelajaran seni dan suatu sore pulang dengan gambar sebuah taman yang penuh anak-anak. Ia menempel di dinding kamar kami seperti janji kecil. Dari trauma itu muncul gagasan yang lambat-lambat matang menjadi langkah nyata, yayasan. Kami tidak ingin warisan itu menjadi simpanan bagi rasa bersalah, melainkan alat untuk mencegah kejahatan serupa dan membantu korban. Dalam beberapa pekan, dengan bantuan Ibu Siwi dan Lia, kami merintis sebuah yayasan kecil yang fokus pada pendidikan keuangan untuk keluarga rentan, dukungan psikologis bagi korban penipuan keluarga, dan program perlindungan anak. Nama yayasan itu sederhana, Cahaya Kecil, karena kami percaya setiap langkah kecil memberi cahaya pada kegelapan. Mengumpulkan modal awal tidak mudah. Ada tawaran uang dari jalur yang tidak ingin kami ikuti, hadiah uang yang berbau busuk dari sumber yang sama dengan kejahatan itu. Kami tolak. Sebagai gantinya, beberapa donatur menyumbang dari rasa simpati. Kumpulan kecil itu menjadi modal untuk memulai program beasiswa dan konseling. Lia memimpin kegiatan komunikasi, menghubungkan kami dengan organisasi lain yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Aku, yang pernah menulis daftar bukti di meja penginapan, kini menandatangani kontrak dengan psikolog anak dan konselor trauma, memastikan Kiko dan anak-anak lain mendapatkan ruang aman. Kiko sendiri menjadi lambang kecil dari pemulihan itu. Di sekolahnya, gurunya melaporkan perubahan kecil. Ia lebih terbuka menceritakan perasaan dalam kelas, ia mengajukan ide untuk penggalangan dana, membuat tempat supaya anak-anak yang takut nggak usah takut lagi. Saat aku mendengar itu, dada ini terasa hangat. Aku tahu tujuan kami semakin jelas. Ada satu peristiwa yang tak akan kulupakan. Pada hari pertama yayasan membuka pintu, seorang ibu datang membawa anaknya, seorang gadis kecil dengan mata waspada. Ia bercerita tentang pengalaman mereka hampir tertipu oleh seseorang yang dianggap keluarga. Ia tidak ingin namanya dipublikasikan. Ia hanya datang untuk mencari saran. Kami sambut, duduk, dan mendengarkan. Menyimak menjadi langkah pertama dari banyak penyembuhan. Saat itu aku tahu kami melakukan hal yang tepat. Di antara semua itu, Lia kembali melontarkan kalimat pembuka yang dulu menyalakan segalanya. Saudaraku bilang, orang tua kita punya anak rahasia. Aku minta ia menjelaskan secara utuh apa yang ia dengar. Bagaimana kabar itu sampai padanya. Lia duduk satu sore, mata redup namun tegas, dan membuka cerita yang semula hanya terdengar samar. Ketika aku masih kecil, katanya, ayah sering menyimpan dokumen di brankas rumah. Suatu hari ada cerita dari salah satu rekan ayah yang menyebut anak rahasia. Kata itu dibuat agar orang tidak menanyakan hal itu. Tapi aku merasa aneh. Ketika aku tanya, ia hanya bilang itu urusan bisnis. Aku tak pernah tahu maksudnya. Lia mengakui, dalam percakapan dengan temannya yang bekerja di kantor notaris, ia mendengar bahwa anak rahasia itu kerap menjadi istilah yang merujuk pada aset yang disamarkan. Rekening, polis, atau badan amal yang dipakai sebagai penerima manfaat saat terjadi sesuatu. Ia mengulang kata itu berkali-kali seperti menimbang maknanya. Aku tidak pernah mengira anak itu benar-benar kunci, katanya. Aku pikir itu gosip. Tapi ketika kau bilang Kiko takut, ketika kami periksa dokumen lama, semuanya berkaitan. Mendengar Lia menjelaskan begitu membuka, hatiku terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena akhirnya label anak rahasia yang menakutkan itu menemukan arti yang bukan secara harfiah merujuk pada kelahiran lain. Itu memang sebuah metafora. Berat, karena metafora itu mengungkap selama ini rencana-rencana kotor yang menukar manusia dengan aset. Di ruang tamu kami, Kiko sedang merakit robot yang lebih besar dari biasanya. Ia menempatkan stiker kecil yang bertuliskan cahaya di bagian depan robot itu. Aku tersenyum. Perjalanan kami tidak sederhana, tapi seiring berjalannya waktu, kami menemukan kebijaksanaan kecil,
Bukan semua rahasia adalah orang. Beberapa rahasia adalah alat. Alat yang bisa melukai atau melindungi tergantung siapa yang memegangnya. Satu hal yang terus kupegang teguh adalah menjaga agar kebenaran tidak menjadi bahan sensasi. Di beberapa kesempatan ketika media meminta komentar sensasional, kami menolak. Kami ingin fokus pada korban, bilang Lia tegas. Kami bukan cerita untuk ditonton malam ini. Pilihan itu mungkin membuat kisah kami tak sebesar judul-judul lainnya di tabloid, tetapi kami tetap memegang martabat. Seiring tahun berjalan, sejumlah tuntutan hukum dilanjutkan terhadap jaringan yang mendukung Rendra. Beberapa komplotannya menerima vonis, beberapa lainnya melakukan perjanjian keterangan bersalah. Ada yang mendapat hukuman, ada juga yang menjalani program pemulihan yang diwajibkan pengadilan. Semua jalan itu bukan tujuan utama kami. Tujuan utama kami adalah memastikan ada sistem yang lebih kuat untuk melindungi keluarga-keluarga yang rentan. Di sisi pribadi, aku menghadiri sesi terapi reguler bersama Kiko. Kami belajar berbicara tentang perasaan tanpa rasa takut. Kiko belajar menamai ketakutan dan menemukan strategi kecil untuk menghadapi kecemasan. Napas dalam, menjauh dari layar, atau menggambar perasaan. Aku belajar mendengarkan tanpa buru-buru memberi jawaban. Terapi bukan tentang melupakan masa lalu, melainkan menata ulang cara hidup, agar masa lalu tidak lagi mengendalikan. Ada momen lembut di rumah kami yang membuatku percaya pada mukjizat kecil. Suatu malam, ketika musim hujan turun ringan, Kiko berdiri di depan jendela dengan robotnya dan berkata, "Ibu, aku percaya kita bisa bantu banyak anak. Mereka hanya butuh tempat yang aman." Aku memeluknya erat dan mengangguk, merasa sangat kecil dan sangat kuat pada saat yang sama. Satu hal yang tak bisa kulupakan adalah ketika Pak Darmawan mengunjungi kami di kantor yayasan. Ia membawa kotak kecil yang ternyata berisi salinan dokumen lama. Kontrak yang dahulu sempat mengikat nama-nama yang kini terpapar dalam persidangan. Ia menyerahkan dokumen itu tanpa banyak bicara. Hanya berkata, "Saya tidak ingin keluarga lain mengalami apa yang kalian rasakan." Kata-kata itu sederhana tapi bermakna. Ada kemanusiaan di antara institusi. Menutup satu bab bukan berarti semua luka hilang. Ada hari-hari ketika aku menangis diam, memikirkan rumah yang lenyap oleh api, memikirkan wajah suami yang berubah menjadi musuh, dan rasanya seperti perang batin yang tak usai. Namun ada juga hari ketika aku melihat Kiko menolong teman sekelasnya yang terjatuh, atau menjelaskan dengan antusias tentang kegiatan yayasan kepada tetangga. Hari-hari itu memberi harapan. Satu peristiwa kecil namun berkesan. Pada ulang tahun Kiko yang ke-8, kami mengadakan perayaan kecil di kantor yayasan. Anak-anak dari program beasiswa datang, membawa gambar dan kado sederhana. Kiko meniup lilin, wajahnya bercahaya. Ia berbisik di telingaku, "Ibu, terima kasih karena kau memilih untuk bertarung." Aku memandangnya dan tahu bahwa yang kuberikan bukan tentang kemenangan melawan orang tertentu, melainkan tentang memberikan ruang aman pada generasi kecil ini. Beberapa tahun kemudian, ketika kasus itu sudah menjadi bagian masa lalu yang terekam di arsip pengadilan, seorang jurnalis menulis ulang cerita kami. Judul yang ia pilih hampir sama provokatifnya. Saudara mengaku, orang tua punya anak rahasia, ternyata itu bukan yang kita bayangkan. Dalam liputan itu ia menggambarkan bagaimana istilah-istilah tertentu bisa disalahgunakan untuk menutupi motif kriminal. Kami tidak keberatan. Yang penting, ada pesan yang tersampaikan. Teliti, lindungi diri, dan dengarkan suara kecil yang kadang lebih pintar dari yang kita kira. Lia, yang dulu hanya memberi bisik pertama, kini menjadi direktur operasi yayasan. Ia sering berkata, "Kita perlu mencegah lebih awal. Jangan biarkan istilah meredupkan realitas." Kita pun memperluas cakupan program, bukan hanya untuk korban kekerasan keluarga, tetapi juga untuk edukasi finansial dan literasi digital, agar keluarga tidak mudah terjebak skema penipuan yang memanfaatkan kepercayaan. Aku tidak menutup kesempatan untuk bertemu keluarga lain yang mengalami hal serupa. Setiap kali ada yang menghubungi kami mencoba memberi tempat, nasihat praktis, dan, paling penting, dukungan moral. Kadang jawaban simpel yang kami beri adalah, "Percayalah pada perasaanmu. Bukan semua yang tertutup rapat berarti aman."
Itu adalah pelajaran yang kuterima dari Kiko, dari Lia, dari Ibu Siwi, dan bahkan dari detektif Binsar. Dalam perjalanan ini, aku belajar bahwa kebenaran memiliki banyak wajah. Kadang ia muncul sebagai suara kecil dalam mainan anak, kadang sebagai coretan di buku harian, dan kadang sebagai jejak administrasi di bank. Yang menentukan apakah kebenaran itu akan membuka luka, atau menutupnya adalah cara kita merespons. Kami memilih untuk merespons dengan tindakan yang melindungi orang lain. Di akhir hari, ketika Kiko sudah tidur pulas di kamarnya dan lampu-lampu kecil di ruang membaca menyala, aku duduk menulis laporan aktivitas yayasan. Di luar, suara kota mereda. Aku menutup laptop dan menatap foto keluarga kecil kami di meja. Bukan lagi foto sebelum kebakaran, melainkan foto ketika kami membuka kantor yayasan. Kiko tersenyum lebar, Lia berdiri di belakangnya, dan di sudut ada papan tulis kecil bertuliskan visi kami. Membuat tempat supaya anak-anak yang takut nggak usah takut lagi. Ada satu hal yang ingin kujelaskan untuk menutup cerita ini, terutama untuk siapa saja yang membaca atau menonton, karena judulnya memancing rasa ingin tahu. Ketika Lia bilang, saudara kami bilang orang tua punya anak rahasia, pernyataan itu memang menjadi pintu pembuka. Namun, kejutan sebenarnya adalah saat pengertian kita tentang anak berubah. Ia bukan anak biologis, melainkan sebuah simbol, sebuah kunci, sebuah bukti yang disembunyikan. Kenda, pengungkapan itu terasa seperti jebakan kata yang akhirnya memberikan kita jalan keluar. Bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menerjemahkan bahaya menjadi kekuatan pencegah. Aku tidak ingin menutup dengan kata-kata puitis yang meremehkan pengalaman. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana kebohongan dapat menyamar sebagai kebaikan, bagaimana bisikan kecil dapat menjadi penyelamat, dan bagaimana keberanian lembut seorang anak dapat mengguncang jaringan rencana yang tampak tak terkalahkan. Jika ada satu pesan yang ingin kuberi sebagai penutup, itu simpel. Dengarkan suara hati kecilmu, simpan bukti, dan jangan takut mencari bantuan. Terima kasih telah mengikuti cerita kami sampai di sini. Jika kamu merasa cerita ini berarti, kunjungi playlist cerita serupa atau lihat link yayasan di deskripsi untuk informasi bagaimana membantu korban lain. Kita bisa membuat ruang yang lebih aman, satu langkah kecil pada satu waktu.